Perkenalkan, nama saya Sepriana dengan NIM 2210417716 dari kelas M4. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif. Judul penelitian saya, pengaruh inspirasi pelanggan terhadap pemasaran media sosial untuk meningkatkan niat membeli jasa arsitektur. Berdasarkan latar belakang yang mana meningkatnya jumlah penggunaan media sosial menciptakan peluang baru bagi para wirausaha untuk memanfaatkan media sosial dalam memasarkan produk dan jasa atau yang dikenal dengan istilah social media marketing. Pemasaran media sosial didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk berinteraksi dan mempengaruhi konsumen atau pelanggan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pemasaran. Media sosial telah digunakan sebagai alat pemasaran oleh perusahaan arsitektur untuk menghasilkan niat membeli. Niat membeli yang timbul dari pemasaran media sosial tidak terjadi secara langsung. Mengacu pada teori stimulus organic response, adanya stimulus yang diterima dalam proses pemasaran akan menghasilkan respon internal berupa inspirasi pelanggan yang berakibat pada perilaku, emosi, dan sikap pelanggan. Meskipun mengakui perlunya inspirasi pelanggan dalam membangkitkan niat membeli, namun masih sedikit yang membahas tentang inspirasi pelanggan dalam konteks pemasaran media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik sumber yang terdiri dari konten utilitarian dan konten hedonis, serta karakteristik individu yang terdiri dari keterbukaan sebagai anteseden inspirasi pelanggan yang muncul dari pemasaran media sosial, serta menguji pengaruh inspirasi pelanggan terhadap niat membeli. Sejalan dengan teori nilai periklanan dari Dean Covey 1996, konten di media sosial terdiri dari konten utilitarian dan hedonis. Menurut Wan 2017, dalam konteks media sosial, penggunaan dengan keterbukaan yang tinggi akan lebih memilih menggunakan media sosial karena tujuan utama penggunaan media sosial adalah untuk bersosialisasi dan mencari informasi baru. Rumusan masalah sini terdapat dua. Yang pertama itu apakah konten utilitarian dan konten hedonis serta keterbukaan berpengaruh terhadap inspirasi pelanggan. Yang kedua, apakah inspirasi pelanggan sebagai mediasi mempengaruhi konten utilitarian dan konten hedonis serta keterbukaan terhadap niat membeli. Dan berdasarkan rumusan masalah terdapat tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui konten utilitarian dan konten hedonis serta keterbukaan berpengaruh terhadap inspirasi pelanggan. Untuk mengetahui juga inspirasi pelanggan sebagai mediasi mempengaruhi konten utilitarian dan konten hedonis serta keterbukaan terhadap niat membeli. Ada hubungan antara variabel yang mana berdasarkan penelitian terdahulu Shimomura 2021 menemukan bahwa konten utilitarian dan konten hedonis dalam iklan berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan. Dan pada penelitian dilakukan oleh Choi dan lain di 2020 menemukan bahwa keterbukaan berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan dalam menentukan destinasi wisata. Dan pada penelitian dari Gaforja dan Pareliti 2020 dan SK 2020 juga membuktikan bahwa inspirasi pelanggan yang timbul dari pemasaran media sosial berpengaruh positif terhadap niat pembelian atau membeli. Di sini terdapat model penelitian konten utilitarian dan konten hedonis serta keterbukaan merupakan variabel independen dan merupakan X1, X2, dan X3. Sedangkan variabel dependen yaitu niat membeli dikelola variabel Y, dan inspirasi pelanggan di sini sebagai variabel mediasi yang mana menghubungkan antara variabel independen ke variabel dependen. Berdasarkan model penelitian terdapat hipotesis. Yang pertama, konten utilitarian mempunyai pengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada inspirasi pelanggan. Yang kedua, konten hedonis mempunyai pengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada inspirasi pelanggan. Yang ketiga, keterbukaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada inspirasi pelanggan. Yang keempat, inspirasi pelanggan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan berpengaruh pada niat membeli. Yang kelima, inspirasi pelanggan memediasi hubungan antara konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan terhadap niat beli.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini itu metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari survei, dan metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form dengan menggunakan skala Likert, dan populasi sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling dengan metode probabilitas. Populasi yang diketahui itu Kota Bandung yang berusia antara 18 sampai dengan 35 tahun, dan sampel sebanyak 395 responden. Metode alat analisis data yang digunakan yaitu PLSM, dianalisis dengan Smart PLS yang dilakukan dalam 2 tahap, yaitu analisis outer model dan inner model. Hasil analisis validitas dan reliabilitas yang mana nilai validitas konvergen terpenuhi semua item dan setiap variabel memiliki nilai lebih besar daripada 0,5, dan reliabilitas untuk semua indikator berada di atas 0,7 sehingga semua indikator dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu ada analisis hasil penelitian dari nilai VIP memenuhi kriteria di bawah 5 dan nilai semuanya itu signifikan sehingga tidak terdapat permasalahan kolineritas antara indikator dan masing-masing indikator valid dalam membentuk konstruk inspirasi pelanggan. Dan pada konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan mempunyai pengaruh sedang terhadap inspirasi pelanggan. Selain itu, inspirasi pelanggan juga mempunyai pengaruh sedang terhadap niat membeli. Pada R2, tabel R2 yaitu 67,5% inspirasi pelanggan dapat dijelaskan oleh konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan, sedangkan 49,6% niat pembelian dapat dijelaskan oleh inspirasi pelanggan. Dan model penelitian juga menunjukkan relevansi prediktif yang memungkinkan atau memadai. Berdasarkan hasil uji hipotesisnya, yang mana di sini ditemukan bahwa konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan berdampak positif terhadap inspirasi pelanggan sehingga H1, H2, dan H3 didukung, serta inspirasi pelanggan juga berpengaruh positif terhadap niat membeli. Dengan demikian H4 juga didukung. Berdasarkan hasil uji hipotesis mediasi, yang mana penelitian ini menemukan bahwa konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap niat membeli. Hasilnya sejalan dengan teori dari Bettelgard 2017 yang menyatakan bahwa inspirasi pelanggan dapat muncul karena karakteristik sumber dan karakteristik individu yang kemudian akan berdampak pada perilaku konsumen atau pelanggannya. Kesimpulannya yaitu karakteristik sumber berupa konten utilitarian berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan sehingga konten informatif yang dipersepsikan kegunaannya akan menghasilkan ide-ide baru dan memotivasi pelanggan untuk mengimplementasikan ide tersebut. Yang kedua, karakteristik sumber berupa konten hedonis berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan sehingga pengalaman menyenangkan yang dirasakan pelanggan saat melihat konten dapat menghasilkan imajinasi dari ide-ide baru sehingga memotivasi pelanggan untuk mewujudkan imajinasinya. Yang ketiga, karakteristik individu berupa keterbukaan berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan yang menunjukkan bahwa pelanggan yang selalu mencari ide dan perasaan baru akan lebih mudah merasa terinspirasi dengan konten pemasaran yang diberikan. Keempat, inspirasi pelanggan berpengaruh positif terhadap niat membeli, maka ide-ide baru yang diperoleh dari konten pemasaran akan menghasilkan motivasi internal untuk merealisasikan ide-ide baru dan pada gilirannya menimbulkan niat beli jasa desain arsitektur. Yang kelima, inspirasi pelanggan berperan sebagai mediasi antara konten utilitarian dan konten hedonis dan keterbukaan terhadap niat membeli yang menunjukkan pentingnya inspirasi sebagai motivasi internal dari pelanggan untuk mewujudkan tujuan promosi yang diinginkan pemasar, yang dalam konteks ini menghasilkan arsitektur niat membeli jasa desain. Kontribusi penelitian ini yang mana pertama, karena inspirasi telah lama dibahas dalam bidang fisiologi, maka
Baru belakangan ini, konsep inspirasi dikaitkan dengan pemasaran. Meskipun ada kemajuan dalam literatur inspirasi pelanggan, penelitian tentang inspirasi pelanggan dari perspektif hubungan pelanggan perusahaan masih terbatas dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Yang kedua, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan mengklasifikasikan anteseden inspirasi pelanggan dari pemasaran media sosial ke dalam karakteristik sumber dan karakteristik individu. Literatur sebelumnya tentang inspirasi pelanggan dari pemasaran media sosial sebagian besar fokus pada aktivitas pemasaran media sosial. Yang terakhir itu keterbatasan penelitian ini. Pertama, penelitian ini hanya mengaji dua aspek dari segi karakteristik sumber dan satu aspek dari segi karakteristik individu. Banyak aspek pemasaran media sosial yang dapat diperiksa mengenai dampaknya terhadap inspirasi pelanggan, misalnya kejelasan iklan, word and mouth, dan perbandingan sosial. Penelitian ini di masa depan didorong untuk mengeksplorasi anteseden lain yang berdampak pada inspirasi pelanggan. Yang kedua, penelitian ini hanya mengaji niat membeli yang muncul sebagai akibat dari inspirasi pelanggan, bukan keputusan pembelian sebagai perilaku pelanggan yang sebenarnya. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.